innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, ya mudah-mudahan senantiasa dipelihara kesehatannya, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menuju dua tanah haram. Insyaallah Allah senantiasa bersama dengan kita, amin. Yang saya hormati Bunda Haja Nurlela selaku pimpinan Yayasan KMC Kamalia Citra Mandiri, Ananda Idris selaku staf dari KCM, dan seluruh jamaah calon tamu-tamu Allah yang dimuliakan, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sampai ke bandara, ya, kita belum tahu ini apa kita gelombang kedua atau gelombang pertama, tetapi umumnya Al-Kamaliyah ini biasanya di gelombang kedua umumnya, tapi kita nggak tahu namanya perubahan-perubahan itu selalu terjadi. Kita bicara dulu di gelombang kedua, ya. Gelombang kedua, kalau kita berada di gelombang kedua berarti kita masuk Mekah. Ketika kita berangkat menuju ke Mekah, karena kita nanti rata-rata mengambil haji tamattu. Haji tamattu itu kita mesti membayar dam, karena mengerjakan umrah dulu baru mengerjakan haji. Ya, jadi kita ada dua macam mikotnya, tapi nanti tinggal ngikut aja di pembimbing. Ada mikot namanya Karnul Manazil, setengah jam sebelum pesawat landing. Biasanya kalau pakai Saudi Arabia itu umumnya di Karnul Manazil, setengah jam sebelum landing ada pemberitahuan bahwa seluruh jamaah haji di gelombang kedua ini akan berniat untuk mengambil umroh. Ada lagi yang kedua, jadi ada pilihannya ada dua. Ada yang mikatnya di Jeddah, ya, ada yang mikatnya di Jeddah. Jadi nanti tinggal setelah keluar pengumuman dari Kandepak, kantor Departemen Agama, nah, nanti dijelaskan lagi kalau misalnya di gelombang kedua langsung masuk Mekah, kemudian mikatnya di pesawat, maka alangkah baiknya kita sudah mandi ihram di Pondok Gede. Tetapi ketika misalnya kita mikatnya di Jeddah, nanti saja mandi ihramnya di Jeddah. Nah, itu ada waktu itu, cukuplah waktunya untuk mandi ihram di sana. Karena kita misalnya mengambil haji tamattu itu artinya haji santai atau bersenang-senang. Kenapa? Setelah kita misalnya berniat untuk mengambil umroh di pesawat atau di bandara, kemudian melakukan tawaf, sa'i, tahallul, maka sempurnalah rukun umroh pertama dari bapak-bapak yang belum pernah berhaji atau belum pernah umroh. Ya, maka pakaian udah boleh dibuka.
nanti menunggu tanggal 8 baru kita berihram lagi. Tapi ketika kita mengambil haji ifrad, mulai dari bandara, berpakaian ihram sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi kalau ibu datangnya kira-kira 20 hari menjelang wukuf, alangkah lamanya kita berihram, berpakaian ihram, sementara di dalam ihram itu banyak sekali larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Nah, jadi kami di Jakarta pada umumnya itu selalu mengambil haji tamattu, mengambil yang ringan, tetapi pahalanya tidak beda dengan pahala haji yang lain. Ada 3 haji itu, ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Kita ngambil aja haji tamattu, biar bayar dam nggak apa-apa. Kita bayar kambing 1 dengan terjaganya ihram kita, daripada kita mengambil ifrad tanpa membayar dam, tetapi di dalam pelaksanaan kita itu banyak pelanggaran. Jadi kalau bahasa saya, menjaga jarum hilang kapak. Nah, jadi kami umumnya di Jakarta ini mengambil haji tamattu. Baik, sekarang kita katakanlah nanti kita bicara dulu gelombang kedua ya. Gelombang kedua dulu kita bicara. Kemudian taruhlah kita pakai Saudi Arabia, berarti nanti mandi ihramnya di Pondok Gede. Kemudian supaya lebih fresh gitu. Sekarang mungkin pertanyaannya, ibu, kalau saya berihram tanpa mandi ihram boleh nggak? Boleh, cuma bahasanya kurang rapi lah, ya kurang yakin dengan kebersihan badan kita gitu. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Bagi yang suami istri, mandi janabah dulu. Takutnya karena kita ini sudah ingin melaksanakan perjalanan ibadah haji, kalau bahasa kita ini kan tanah suci, jadi kita supaya ini lebih suci, lebih bersih, jadi mandi janabah dulu bagi yang masih pasangan muda-mudi gitu, yang masih muda-muda gitu. Tapi bagi yang sudah sepuh, barangkali sudah nggak punya suami, nggak perlu lagi, yang penting sehat. Misalnya kalau masih haid, mandi janabah, bersihkan diri, kemudian tidak ngambil handuk dikeringin, tidak. Selesai kira-kira udah rata mandi janabahnya, mandi besarnya, langsung kita niat lagi ngambil air di gayung. Aku niat mandi sunnah ihram karena Allah. Nah, itu sudah mandi sunnah ihram 1. Kemudian sudah, kalau laki-laki, nah itu sudah berpakaian kain putih 2 lembar. Waalaikumsalam. Sini bu, sini, sini. Bagi laki-laki bagusnya sudah mengenakan ihram, tetapi masih boleh pakai baju singlet, baju kutang gitu ya, sama celana dalam, maaf ya, celana dalam pakai singlet. Setelah nanti ada pengumuman bahwa kita akan mengambil ikat, baru bapak buka. Ya, tapi ibu-ibu lengkap pakaiannya, tinggal yang kelihatan muka dan telapak tangan. Ya, kalau misalnya masih di rumah menjelang berangkat masih pakai kaos tangan yang belum bolong ininya, karena mungkin ada salam-salaman dan seterusnya. Tapi ketika sudah mau naik ke pesawat, kalau misalnya kita nikahnya di pesawat, kalau orang Bugis bilang acokna, mengambil garis star, kalau bahasa Indonesianya tuh nikah ibaratnya garis star, garis memulai ibadah. Ya, nah jadi ketika kita misalnya sudah mau naik ke pesawat, baiknya kaos tangannya ibu diganti dengan yang bolong ininya nih, yang kelihatan ininya, ya, karena orang yang pakai cadar sekalipun ketika berihram itu harus dibuka cadarnya. Kalaupun tidak dibuka harus yang tipis sekali, jadi kelihatan mukanya dari depan. Ya, jadi ini penjelasannya. Supaya kita lebih detail, lebih ke dalam, ya, supaya masuk kita itu tujuannya supaya ibu bapak lebih sempurna dalam pelaksanaan ibadahnya. Nah sekarang begitu ada perintah, nanti ada yang mengamandai di pesawat. Para jemaah hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan masuki namanya Kardul Manazil sebagai
tempat kita mengambil mikot. Maka seluruh tadi yang bapak-bapak yang ada pakai celana dalam, baju kutang, silakan dibuka. Kalau ibu-ibu harus menyempurnakan dan harus kaos tangannya. Jadi maaf Bu ya, kalau nanti pesan baju, tolong jangan tangannya kayak tangan keundangan. Tolong tangannya agak panjang ke sini. Ya, jadi ketika nanti ibu pakai kaos tangan masih begini, tetap masih tertutup. Ya. Jadi karena baju maka itu bukan baju untuk gaya, tetapi baju untuk ibadah. Dan jangan ngepres, ya agak longgar aja, agak longgar supaya nggak kelihatan bentuk tubuhnya. Ya, dan sekali lagi bagi ibu khususnya, ini baju seragam itu bukan baju untuk gaya, tetapi baju untuk ibadah. Ya. Kemudian setelah kita setelah kita memasuki niat, maka berlakulah larangan-larangan ihram yang tidak boleh Bapak Ibu langgar. Ya. Ya, saya sebelum saya masuk ke larangan ihram, saya masuk dulu namanya rukun umroh. Ya, yang sudah umroh ini paham, tapi yang belum tentu kan perlu diulangi. Rukun umroh itu satu, niat dengan ihram. Ya. Ya. Bagi dulu supaya fokus. Ya, kita 2 jam setengah ini, 2 jam setengah saya siap memberikan manasik ini agak dipadatkan karena ini waktunya singkat, tinggal 2 kali manasik. Terakhir pelaksanaan di lapangan di Pondok Gede. Ya. Fokus ya Bu ya, agak tegang sedikit. Ya, fokus. Dan karena rukun umrah satu, ingat rukun umrah itu ada mengatakan 5, ada mengatakan 4, dua-duanya benar. Ya, niat dengan ihram, tawaf 7 putaran di depan Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, habisnya juga di Hajar Aswad 7 putaran. Ya, berebutannya tidak seperti jarum jam, tetapi berlawanan dengan arah jarum jam 7 putaran. Yang kedua, tawaf sa'i antara Safa dan Marwah 7 perjalanan. Kalau tadi mutar ini jalan, bukan berarti 7 bolak-balik, bukan. 4 kali ke sana, 3 kali balik, atau 3 kali pulang, itu namanya 7 perjalanan. Kadang-kadang kita menemukan orang di tengah di dalam sa'i itu dia ngambil 7 bolak-balik, berarti 14. Ya. Makanya ini perlu dicatat betul, ini fokus betul supaya kita nggak kelewat-lewat gitu, nggak salah memahami apa yang disampaikan. Ya, karena nanti ibu nih ketika berada di Mekah bahkan 50-40 nggak bisa lagi secara perorangan, harus berkelompok. Artinya satu rombongan itu beri pengarahan. Nah, jadi ini makanya harus dipahami betul. Kemudian sa'i antara Safa Marwah, ingat 4 kali ke Marwah, 3 kali ke Safa, itu namanya 7 perjalanan. Kemudian yang keempat, tahallul. Tahallul itu artinya memotong rambut. Untuk laki-laki jangan dulu dipendekin karena itu baru umroh. Nanti kalau haji mau digundul boleh, ya, karena memang lebih utama kalau digundul. Ya, atau botak lah, botak tumbuh gitu ya, tipis kayak di sini saya. Kalau sudah haji, kalau umroh jangan dulu karena belum, ini kan baru bahasanya yang belum pokok banget gitu. Yang terakhir tertib, sehingga kalau orang yang punya rukun umrah itu 5, tertib itu dimasukkan. Nah, sekarang bagaimana tata cara pelaksanaan yang namanya niat dengan ihram? Niat dengan ihram itu, Bu, dengerin saya. Ya. Niat dengan ihram itu ada 4 pekerjaan dihitung 1. 4 pekerjaan dihitung 1. 1, mandi sunat ihram. Ya, mandi sunat ihram. Kemudian berpakaian ihram. Kemudian yang ketiga, sholat sunat ihram. Kemudian niat ihram. 4 perbuatan itu dihitung 1. Itu yang disebut niat dengan ihram. Rukun pertama daripada umroh.
Jadi apa zaman-zaman dibilang di sini. Iya, 4 pekerjaan dihitung 1. Sekarang pertanyaannya yang 2. Kalau nggak mandi, kalau nggak sholat, boleh nggak saya tidak mandi, tidak sholat sunnah ihram? Boleh, cuma tidak dapat pahala. Tapi kenapa kita tidak mengejar ada pahala, sementara kan kita tak masak, tak ngapain? Ya, disempurnakan aja. Rugi kita kalau sudah bayar mahal, ninggalin keluarga, suami, istri kita, anak cucu kita, kok nggak disempurnakan? Jadi kita kan barangkali mau ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan apa? Untuk ibadah, bukan untuk foto-foto, untuk jalan-jalan, untuk belanja, bukan. Jadi kalau misalnya yang 2 di 4 tadi 2 tidak dikerjakan, mandi sunnah ihram dengan sholat sunnah ihram, saja umrahnya sah. Sah. Iya, cuma mengerjakan 2, berihram dan niat. Ya, kan tadi 4-nya, 4 dikurangi 2 kan tinggal 2. Yang 2 kalau nggak dikerjakan tetap sah umrahnya. Nah sekarang apa larangan ketika kita berumrah? Kalau saya bikinnya 10, banyak kalau saya. Nah, tapi nanti mungkin ada yang bisa memperkecil itu, merangkum dari 10 jadi 6 atau berapa. 1, nah ini ingat nih, 10 larangan ihram itu kalau saya 10. 1, tidak boleh mengenakan wangi-wangian sesudah niat. Saya sudah mandi ihram, boleh pakai Rexona, boleh pakai sabun mandi yang wangi, kan belum niat. Ya, boleh pakai minyak-minyak yang non alkohol, boleh. Nah, yang sebelum niat Pak ya, tolong diingat nih, jangan nanti sudah mengenakan ihram sudah niat ambil semprot kiri kanan, itu tidak boleh. Itu 1. Yang kedua, bagi yang mau potong kuku, potong memang kuku tak. Jangan dalam keadaan ihram potong kuku. Yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai gugur rambutnya. Kalau misalnya menggaruk begini, tiba-tiba rambut gugur, itu kena tamfidia. Ya, tamfidia. Tamfidia itu memberi makan 1 orang di Mekah 1 hari. Nah, jadi tapi kalau misalnya ibu-ibu buka jilbab, tiba-tiba ada rambut ikut, itu enggak ikut pegang, dihitung itu. Karena tidak sengaja, ya ngikut sendiri gitu ya. Makanya sobat ketika mandi diperlukan mandi ihram, bagusnya pakai sampo supaya beberapa jam ke depan itu nggak gatal. Karena kalau kita nggak pakai sampo kan diketutup terus gatal kepalanya. Akhirnya kadang-kadang sadar kegaruk jatuh rambut. Ketiga ya. Nah, ketiga yang keempat, tidak boleh membunuh binatang. Yang kelima, tidak boleh mencabut pepohonan. Ketika nanti ibu berada di Arafah, ada batang kayunya kayak gini, rindang. Kita orang biasanya di kampung, lewat-lewat itu nggak sengaja motor hotel itu nggak boleh. Nah, yang keenam, rafas. Wala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Rafas itu biar suami istri tidak boleh saling bersentuhan, takut timbul seru. Makanya yang hati-hati bagi suami istri pun ketika sudah ihram tidak didudukan sebaku, dicarikan sama-sama wanita, laki-laki sama laki-laki, supaya nggak koslet. Takutnya koslet namanya ada juga besar setannya kuat, malah bukan lagi hasilnya setan di sana. Iya, jenderalnya setan ganggu kita. Yang kedua, nggak boleh ngomong jorok-jorok. Yang ketujuh, nggak boleh ngomong jorok-jorok. Biasanya walaupun suami istri mungkin biasa di sini bercanda, ngomong yang jorok-jorok tuh jangan. Atau ngomong yang menimbulkan birahi, nggak boleh. Nah ini yang paling parah nih, yang ke-8. Yang ke-8 ini jangan bertengkar. Ini ini yang paling sulit dihindari oleh jemaah haji, jemaah umroh.
paling sulit Pak, paling sulit. Maka kemarin saya kasih tipsnya itu bagi yang suami istri, masih ingat kan? Sholatnya begini-begini, caranya begini-begini, saling memaafkan dan seterusnya. Insya Allah tidak terjadi hal demikian. Kalau tidak, Masya Allah, dari 10 pasang suami istri, 8 diantaranya ribut. Nih, jidal namanya, bertengkar. Kalau bukan dengan suami istri, dengan satu kamar. Kadang pulang dari masjid karena capek, naruh aja tuh anunya, bukan nanya situ. Tiba-tiba datang orang lain dipindahin, ada nanti yang datang ambil aja, ini kan bukan saya. Tiba-tiba yang lain itu Pak, bukan saya, Bapak ini barangkali pencuri ya. Karena di sana ngomong-ngomongan juga kadang tidak terkontrol, karena memang diganggu oleh setan supaya kita tuh ribut. Nah maka nanti ketika misalnya terjadi demikian, pura-puranya nyari di mana ya tadi bukan aku tadi, orang saya di sini. Jadi yang ngambil cuma merasa, jangan-jangan bukan hanya saya tadi yang saya ambil itu. Ya, saya dulu pernah celana panjang saya cuci, taruh di atas karena kita cuci di atas di lantai 3 yang nggak ada atapnya, rumah di sana kan nggak ada atapnya, semen doang, jemur. Karena celana hitam, banyak orang yang bawa celana hitam, begitu kering digeser begitu saja, nggak ada namanya saya, jadi saya nggak ambil celana saya dari bawa orang. 3 hari kemudian Pak baru ketemu, artinya setelah kotor lagi dicuci lagi baru orang kembali, tapi saya nggak pernah nanya. Kalau nanya takutnya mereka tersinggung. Nah, ini contoh-contoh supaya menghindari yang namanya jidal. Kemudian yang ke-8, ini juga parah ini, yang namanya aurat. Orang kadang-kadang nanti ibu sampai di hotel karena capek terbang 9 jam ditambah 4 jam biasanya di bandara, tapi mudah-mudahan nanti pemeriksaan imigrasi di sini. Kalau pemeriksaan imigrasi di sini cepat itu maksudnya. Begitu turun dari pesawat, nggak lama kemudian dari mobil. Tapi ketika pemeriksaan imigrasinya di Jeddah itu butuh 4 jam atau paling cepat 3 jam. Karena bukan cuma kita. Dari mana-mana datang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina, dari luar negeri. Yang antri panjang itu kayak mengambil sembako. Nah makanya kadang-kadang diperlukan mahram dalam arti kata di sini mahram perjalanan. Jadi nanti misalnya di kamar ibu yang tidak punya suami dicarikan laki-laki untuk mahramnya, istilahnya mahram perjalanan. Pertanggungjawaban dalam perjalanan. Maka nanti di bandara antri jangan jauhan, nanti ditanya tuh mana mahramnya, dengan ini Pak, karena tidak harus keluarga ya, nanti itu di kamar yang ngatur nanti ya, karena memang perjalanan haji ini sangat pelik, banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir, ketika misalnya selama dalam perjalanan mungkin beda tempat, beda daerah, tiba-tiba karena sekamar ngomong-ngomong masih dalam keadaan ihram ya, maksudnya ya, masih dalam keadaan ihram. Pak punya anak gadis enggak? Punya, saya punya anak bujang. Gimana kalau kita kawinkan? Pada saat belum tahallul Bapak, karena tadi Bapak mengambil umroh, belum tahallul maka tidak boleh membawa lamaran atau menerima lamaran. Tetapi ketika selesai ihram, ibu mau patuhan, mau jadi besanan, tidak masalah. Yang tulis harus juga jadi ada panduan. Ketika nanti agak lupa, jadi tolonglah dibantu yang agak sepuh ini, karena Muhammad yang sepuh ini kayaknya memorinya sedikit lemot ya. Jadi maaf. Jadi tolong saling bantu dengan yang lain, saling bantu. Ya, yang muda-muda yang punya catatan dekati mereka kesini yang sedikit sepuju, karena kalau tidak dibantu kesini nanti. Iya. Ada itu olahraganya. Makanya kalau misalnya saya dari Madinah ke Mekah, kalau misalnya ibu ada di gelombang kedua, saya nggak sholat di jalan. Kalau sholat di jalan, itu nanti kan ngantrinya panjang. Ada kadang-kadang 50 orang depan kita, jauh-jauh sudah diangkat, ingat di Indonesia. Yang
ibu-ibu, bapak-bapak karena air seninya diangkatlah. Padahal auratnya bapak-bapak itu pusar dan luntur. Ya, auratnya bapak laki-laki ini, bapak-bapak ini lututnya dengan besarnya. Maka nanti pulang haji Pak jangan pakai celana pendek. Ini kadang-kadang terbalik. Yang terutama yang warungan berangkat beli beras pakai celana pendek, pakai baju putih. Saya nggak tahu kalian itu ini orang nggak manasik kan ya berangkat. Karena dia baru pulang dia pakai baju putih berangkat beli beras, lututnya kelihatan. Jadi yang nggak penting ditutup, yang penting dibuka. Jangan terbalik-balik ya Pak. Yang ngerti nih. Kalau saya mendetail caranya, karena saya orang lapangan. Jadi saya kalau sudah bicara pas saya nggak bisa, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia atau bicara lagi boleh lah kita bersama-sama belajar. Udah, ini baru satu tuh, satu. Kemudian masuknya kedua, namanya tawaf, itu rukun umroh. Tawaf ini ya harus diingatkan kepada seluruh jamaah sebelum turun ke lobi masih di kamar sudah harus punya wudhu. Nah, ya, sebelum turun kumpul di lobi di lantai dasar itu, ya, lantai dasar namanya lobi itu bahasa orang hotel itu. Kalau bahasa kita tuh lantai dasar, lantai paling bawah. Sebelum nanti diperintahkan oleh ketua yang ngurusin di Mekah, sebelum turun sudah wudhu. Kalau itu adalah wudhu pertama, nih, kalau itu adalah wudhu pertama yang masuk kota Mekah, maka berpindahlah mazhab. Jangan pakai Syafi'i. Kalau pakai Syafi'i nggak selesai nanti tawafnya, nggak umrah, nggak haji, pulang ke Indonesia, cuma kerjanya wudhu doang. Ya. Jadi pertama wudhu di Makkah itu atau di Madinah, ya. Kalau gelombang kedua di Makkah, kalau gelombang pertama di Madinah, pertama kali berwudhu di Madinah atau di Makkah, berniat aku pindah ikutan wudhu kepada Ahmad bin Hambal atau Hambali. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya cara wudhu ya. Beda di kepala doang, ini sama. Di kepalanya aja yang beda. Kalau sakit kan sedikit-sedikit. Udah, kalau itu kan agak banyak kan, ya boleh langsung ke kuping, boleh juga dipisah dengan kuping. Kuping tidak dikasih air juga gak apa-apa, karena sunnah. Tapi kalau mau ngerjain sunnah kan dapat pahala, ya. Udah. Nah, satu, ini ada lagi syarat tawaf tuh. Satu-satunya ibadah yang memerlukan wudhu untuk melaksanakannya adalah tawaf. Ya, tawaf harus ada wudhunya. Maka ketika selesai berwudhu, sudah niat tadi pindah ikutan, pakai lagi kalau bahasa sendiri lah, pakai Bugis yang Melayu, yang Jawa. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk tidak batal wudhu sampai selesai ibadahku. Insya Allah, yang ada ponakan kemarin itu setiap 1 jam mau buang pipis. Tapi begitu diajarin seperti itu sampai selesai mulai dia tawaf, tahallul, sampai ke rumah ke hotel baru bikin pipis. Padahal itu orang tiap jam mau pipis. Itu keluhannya kemarin. Gimana orang nanti saya di Mekah? Dikit-dikit mau pipis, dikit-dikit mau pipis. Ya udah, tinggal berdoa aja. Semuanya bisa diatasi kok dengan doa. Iya. Ya, jadi setiap tadi sudah dia pindah ikutan satu kali doang, bukan dia untuk diomongin kayak gitu. Aku pindah ikutan enggak, sekali doang. Di Makkah di Madinah sekali aja. Pas nanti di Jeddah kalau balik, kalau misalnya lewat Jeddah, baru lagi pakai wudhu Syafi'i, karena udah gak berlaku itu. Ya, udah kepaham nih. Ya, paham ya. Dan kemudian yang kedua dimulai dari Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad sebelah kanan saya, lampu hijau di sebelah kanan saya, Hajar Aswad di sebelah kiri, kira-kira begini. Kalau dulu ada lehernya warna hijau, warna coklat dulu. Jadi kita istilahnya begini, di pas Hajar Aswad kanan lampu hijau. Nah, ketika kita misalnya mampu, boleh menghadap badan seluruhnya. Laki-laki angkat sampai terlihat kakeknya. Kalau perempuan ini aja. Ya. Kalau laki-laki boleh kencang, kalau ibu-ibu nggak usah. Jadi selalu jadi ibu-ibu itu jangan selalu menyamai laki-laki.
Ada perbedaan memang, ya. Dan kalau tidak sanggup, cukup muka saja ngarap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tidak sanggup. Nah sekarang kebetulan rombongan kita ini manjang ke belakang, bukan berjejer ke samping. Kalau misalnya Pak Amir karena berada di garis depan, angkat tangan, yang di belakang sini jangan dulu. Sini karena belum lurus kan. Ya, jadi nanti ini saya berjejer ke belakang kayak gini. Tiba-tiba Pak Amir ngangkat ini tangan, itu ngangkat sama. Harus sampai di sini. Pokoknya perhatikan bahu kanan ibu lampu hijau, bahu kiri ibu hajar aswad. Nanti kita berada di lapangan di Pondok Gede. Ya, saya nanti kalau praktek nggak bikin 7 putaran, tetapi mungkin 2 putaran saja. Yang penting ibu mengenal ini namanya ini namanya ini, sampai di sini begini. Nah, jadi ketika nanti ibu misalnya ini bisa, tapi mudah-mudahan tidak jadi ada yang lepas kececer dan namanya ibu bisa sendiri karena paham sekitar Ka'bah dan apa namanya yang ada di situ. Kalau cuma kali luar begitu nanti kalau lepas nanti gimana saya bagaimana tadi ya bu ya. Nah, jadi satu pakai wudhu, yang kedua harus sejajar. Dimulainya ini mulai tawaf nih, sejajar dengan lampu kanan di kanan lampu hijau, di kiri hajar aswad. Yang ketiga tertutup aurat. Yang keempat harus tawaf seluruh badan. Kok pertanyaannya beda banget bahasanya. Tawaf seluruh badan itu maksudnya jangan ibu sementara tawaf maka megang itu Ka'bah. Subhanallah, alhamdulillah, itu tak boleh. Tapi ketika ibu berada di samping sini kesentuh orang nggak apa-apa. Tapi ketika sengaja ibu melakukan putaran 2 kali, tapi sengaja menyentuh Ka'bah, batal Pak, kembalikan mau bu, kembalikan mau. Ya, makanya jangan sengaja megang. Tapi kalau tersentuh nggak apa-apa, tapi kalau menyentuh salah. Yang boleh disentuh hanya 2, hajar aswad dan rukun yamani. Selebihnya nggak boleh disentuh. Nah, kalau nanti ada udah dikasih manasik begini, begitu sampai di Mekah kata Pak Jilen, kok udah disentuh Ka'bah, padahal yang disentuh itu hajar aswad dan rukun yamani, selebihnya jangan. Itu bisa dimengerti kan? Kemudian jangan berbicara. Berbicara di sini lah. Kalau begitu perlu doang. Enggak, maksudnya jangan lagi di Makkah dan sedang tawa di Makkah. Tuh gimana ya warungan di sana? Ada yang nungguin takut-takut uangnya habis hilang. Ya gimana ayam-ayam di kampung itu tapi udah pada mati. Pokoknya itu yang bahasa-bahasa dunia maksudnya. Tapi ketika yang ditawa, Pak kalau sampai di sini baca apa Pak? Kalau sampai di sini berdoanya kayak apa Pak? Itu boleh. Tuh, ya Pak ya. Yang tak boleh itu urusan kampung, urusan dunia. Dan saya makanya kalau bahasanya tidak boleh berbicara. Berbicara maksudnya yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau nanti misalnya pakai buku tuh, pakai buku misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai buku, ingetin aja yang di depan. Ada kan komandonya nanti, tinggal ikuti aja. Kalau misalnya enggak, itu aja subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Karena itu yang pokok. Kalau yang lain-lain itu sebenarnya pelengkapannya. Nah, tapi sampai di rukun yamani, bagaimana tidak bahasa budaya itu. Itu yang ada di perintahkan oleh Nabi. Kalau yang lain-lain itu tambahan dari Departemen Agama. Ya. Kalau nggak bisa, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa sendiri supaya lebih tahu. Ya Allah, aku datang dari jauh. Aku banyak dosa, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, aku ini datang ke sini nggak ngerti apa-apa. Aku mohon kekuatan pertolongan ya Allah sehingga aku bisa ibadah, mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, kalau aku pulang nanti mudah-mudahan aku diberi kesehatan. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucuku juga bisa kembali ke sini seperti aku sekarang. Ya pokoknya pakai doa yang penting, yang enak-enak, yang bagus. Jangan pernah berdoa yang jelek. Nah, semuanya kan dikabulkan oleh Allah. Nah, yang ingin saya katakan di sini, ketika tawaf syaratnya sudah rukun yang kedua itu namanya tawaf, syarat tawafnya sudah. Nah sekarang ini saya sampaikan
Kita mulai sekarang dari sini. Ini kanan, lalu hijau. Kita jalan, angkat kaki. Setelah angkat 3 kali tangan. Jalan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma shalli ala sayyidina. Yang saya ingin katakan di sini, yang ini menjadi rukun daripada tawaf itu bukan bacanya, tetapi memutarnya itu. Ketika memutar, ini kan Ka'bahnya, ini Ka'bahnya. Ini beginilah panjang begini. Ketika memutar, saya jalan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mentok. Nih, karena ada orang atau ada makam Ibrahim. Kalau ibu begini, berarti salah. Atau ibu begini, membelakangi Ka'bah. Maka kayak orang berbaris. Jadi ini. Kalau ibu mampu melakukan yang rukunnya tawaf itu adalah berjalan memutar itu, ibu dapat 100 tanpa baca apapun. Cuma baca subhanallah, alhamdulillah, selesai. Dan ibu baca 7 putaran lengkap dengan doanya. Itu jalan, ibu dapat 0 besar. Ya. Tapi ibu baca doanya, jalannya benar, ibu dapat 2. Dapatnya jempol, yang doanya dapat, mutarnya dapat, ibu dapat di jempol. Ini ingat, nanti di Mekah ibu bisa menyaksikan betapa banyak yang salah daripada yang benar. Mereka salah dan tujuh. Ketika sudah di lapangan itu, sudah di depan Ka'bah, jadi tolong banget ingatkan saya bukan pintar karena sering ke sana. Kami orang lapangan tahu betul ketika pelaksanaan di lapangan itu sejauh mana penerimaan jemaah itu dalam manasik. Iya. Dan kemudian setelah itu ketika nanti memutar, ini sampai ke 7 putaran nih. Nah, sampai sini kan 7 putaran. Jangan balik begini. Jangan balik ke belakang. Karena ini misalnya garisnya, katakanlah salah jalan garis, tetap maju ke depan. Maju ke depan. Ibaratkan ibu mengikat lepat-lepat kalau rambut bismillah. Apa yang diikat itu misalnya. Ketika kamu berbalik lagi, artinya membuka ikatan itu. Jadi harus masuk lagi ke depan, bergeser. Nah, nanti setelah bergeser, kembali menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah, nanti saya tunjukkan di Pondok Gede. Yang namanya multazam, kan hadisnya begitu. Yang namanya multazam, 2,5 meter dari sudut Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Nah, inilah yang namanya multazam. Katanya di hadis itu berdoa di situ supaya doanya dikabul. Karena di situ orang desak-desakan, kita mundur aja ke belakang. Mundur ke belakang yang penting lurus. Dan niatkan dalam hati bahwa saya berdoa di multazam. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah maksakan diri ke dekat Ka'bah, keinjak tuh nur. Nah, itu berdoa dulu. Sudah berdoa biasanya dibimbing. Kalau nggak dibimbing doa sendiri, minta yang baik-baik. Kemudian sudah itu ada lagi baru sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu kalau bahasa kita itu bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kalau kita di sini makam itu kuburan ya. Makam dengan makam itu memang beda. Kalau makam itu kah, kalau itu makam itu ki. Ya, jadi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi ini dari Ka'bah karena dianggap mengganggu daripada orang tahu, maka dipindahkan kurang lebih 10 meter dari Ka'bah. Nah, perintahnya lagi di hadis, sholat di belakang sini. Sedangkan di sini masih banyak orang jalan untuk tahu itu. Sekarang ada istilah kita berjaga 3 orang. Berjaga 3 orang supaya dia sholat. Sekarang saya tanya, yang sholat ini kedudukannya sudah sunnah. Sementara orang yang melakukan tawaf itu rukun. Ketika orang yang terganggu sampai dia begini atau sampai begini, ketika bapak menghalangi sini, kira-kira bapak merusak ibadah orang yang rukun, yang bapak ibu melaksanakan sunnah. Jadi supaya orang lain juga dapat yang baik, kita jangan ego. Jangan ego, udah terserah orang, gue yang penting gue jangan. Ya, biar kita juga mundur lagi ke belakang,
sholat sunnah 2 rakaat, selesai sholat sunnah bangun, jangan duduk. Kalau duduk dirangkai orang barat itu maka kepala kita begini, enteng aja nggak permisi. Kalau kata bahasa kita di sini itu kurang ajar. Tapi orang sana biasanya lewat begini, malah kita gini kiri kanan tuh. Dan orang udah lewat. Kalau dia mah biasa aja. Tapi kalau kita kan bahasa kita kurang ajar gitu. Nah, jadi begitu sistemnya supaya semuanya kita itu ibadah kita bagus, orang lain juga bagus. Jangan kita mentang-mentang mau bagus, orang lain kasihan. Ya. Jadi di situ kelihatan nilai-nilai nilai-nilai ibadah kita. Bahwa ibadah kita itu tidak melulu mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga mementingkan orang lain. Nah, biasanya setelah itu minum air zam-zam. Nah, air zam-zam itu ada di kira-kira Ka'bah di situ, air zam-zamnya di sini. Bagi ibu-ibu nggak usah pergi mencek keran, nggak usah jalan-jalan mencek. Kalau ada 10 laki-laki di depan, toel aja bahunya. Toel bahunya nggak usah ngomong, toel bahu baru begini. Seluruh laki-laki yang di depan itu akan melayani itu. 10 orang yang di belakang memilih 10 orang dilayani. Itulah yang dibutuhkan. Orang saling membantu. Tidak kenal kita, mau orang Turki, mau orang Pakistan, mau orang Cina, orang pasti kita dilayani. Apalagi ibu-ibu, kalau kelihatan sepuh, itu juga makan. Iya. Dan begitu nanti, tolong buka satu airnya. Ya, dicontoh. Ada saya buka satu aja. Ngambil air sampai kan di sini. Nah, kemudian kita balik badan menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah. Karena di sini masih agak kotor, maju dikit. Nggak basah di sini air zam-zam. Maju sedikit jongkok, nggak mungkin kita duduk 100%. Jongkok aja, minum. Ini dibagi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat untuk diriku dan keluargaku dan orang lain. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari seluruh penyakit yang ada dalam tubuhku. Itu bahasa saya ya, di buku lain. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang berlipat ganda berkah untuk membawa aku mendekatkan diri kepadamu. Itu bahasanya. Nah, kemudian karena sesungguhnya kalau Maha Pengasih, sisakan sedikit. Nah, setelah 3 kali minum, 3 kali tegukan, Bismillah diawali dengan Bismillah, ditambah dengan doa. Begitu selesai satu, Alhamdulillah. Bismillah, tidak usah lagi doanya 1 kali aja. Bismillah, selesai tegukan 2 kali, Alhamdulillah. Tegukan 3 kali, Bismillah, Alhamdulillah. Sisanya dari telapak tangan baru boleh berdiri. Ya Allah, hari ini aku sudah menyempurnakan tawakku. Engkau turunkan berkah pada air zam-zam ini, maka jadikanlah wajahku sebagai tanda-tanda orang yang beriman. Misalkan engkau. Nah, jadi supaya nanti pulang dari Makkah, dari Madinah, kelihatan ada perubahan di wajah yang hitam tetap hitam, tetapi ada cahaya di sana. Ya. Nah, kemudian setelah itu biasanya kita disuruh istirahat kurang lebih 15 menit. Kalau ada yang ketinggalan, kalau ada yang ketinggalan, tak usah takut, karena membimbing pasti menunggu di rukun di belakang makam Ibrahim. Kalau ketinggalan, biasanya ada yang kececer atau ketinggalan, ditunggu di situ, dibimbing, didoa dulu, baru sholat, baru doa lagi. Nah, baru dia nanti kumpul dengan teman, kita siap-siap sa'i antara Safa Marwah, sekali lagi 4 kali ke sana, 3 kali pulang. Dari Safa ke Marwah 4 kali, dari Marwah ke Safa 3 kali. Nah, itu namanya 7 perjalanan. Di antara Safa Marwah itu kurang lebih 320 meter. Ya, 320 meter sekali jalan. Di tengah jalan itu ada tempat minum. Kalau ada yang mau minum, jangan langsung muncul sendiri. Kasih tahu pembimbingnya, Ustaz, aku mau minum dulu. Jadi 49 yang ada yang ikut minum. Karena kalau yang 49 jalan, ibu ketinggalan. Kalau ibu tidak paham manasiknya, ibu tinggal nunggu sini karena mengejar orang penuh ini. Nah, itu tadi tidak kelihatan saking banyaknya orang. Akhirnya ibu ngambil ini saja sendiri. Udah, orang nanti juga tidak segitu, udah habis. Tungguin, orang sudah muter masuk ketiga, ibu belum sempat keluar.
Begitu orang tahallul, ibu tahallul, ibu harus bayar dam karena melanggar, jadi sudah dua harus bayar dam. Jadi tolong pokoknya jangan bertindak sendiri. Apapun yang ibu lakukan, mau pipis, mau ambil wudhu, mau minum, lapor kepada pembimbing atau minimal ketua RW, karena ada terkurungnya itu. Ya, ketua RW kasih tahu. Karena ketika kita misalnya mau pipis, bukan begitu langsung ke sana langsung pipis, nganterinnya itu panjang, ini ketinggalan sama rombongan. Nah, ya, udah selesai. Biasanya bagusnya nih. Kami nanti ikuti meeting aja lah. Bagusnya itu ketika sampai misalnya mulai sofa sudah berdoa. Sampai di marwah sebelum memulai perjalanan kedua berdoa lagi, minimal yang doa satu jagat itu. Memulai yang ketiga doa lagi, keempat dan seterusnya berdoa terus. Kalau tidak bisa pakai doa yang ada di buku, pakai bahasa sendiri. Ya, karena doa itu semua suku Allah tahu. Mau suku apa, kalau dia berdoa Allah tahu. Karena dia bikin, dia menciptakan kita. Jadi tidak usah takut. Kalau bahasa Sunda nanti Allah nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Mau Sunda, bahasa Sunda. Ya, mau jawab Jawa itu lebih afdal sebenarnya. Karena tahu yang ibu minta. Karena apa-apa yang Arabnya ibu nggak paham apa maksudnya ini. Ya lebih bagus kalau pakai doa sendiri. Nah, tahallul ingat. Ini biasanya ibu ada yang bawa gunting. Tuh, karena katanya supaya enak ketika tahallul. Tahallul itu begitu selesai 4 kali terakhir di sana, jangan ibu, pokoknya ibu diam aja dulu, kumpul dengan rombongannya. Nanti ketua rombongan mencari orang yang sudah potong rambut di sana. Sudah potong rambut, dia baru balik potong rambutnya ibu. Ibu atau bapak yang sudah dipotong rambutnya boleh potong rambutnya orang lain. Jangan mentang-mentang bawa gunting, begitu katanya perintah tahallul langsung dia cukur sendiri, sementara dia belum dicukur. Ini kejadian jemaah saya kemarin. Mentang-mentang dia bawa gunting bu, nah kemudian begitu saya sudah digunting, baru motong-motong yang lain laki-laki dulu, langsung, padahal saya juga udah gunting. Ibu sudah digunting siapa bu? Enggak, belum. Nah, ini kadang-kadang kalau lewat itu ibunya tuh. Ya, jadi jangan ya, pokoknya ibu tenang aja, berkumpul dulu di marwah, tunggu perintah, ikuti dulu. Pokoknya kesimpulannya itu ikuti dulu, ikuti pemimpin, jangan pernah bertindak sendiri. Bertindak sendiri karena merasa pintar, jangan. Karena ibu bukan bidangnya, pintarnya bukan pintar di situ ibu. Ya mungkin ibu pintar di matematika, pintar di yang lain-lain lah yang tidak ada kaitannya sama hati. Ada, udah selesai. Kemudian itu namanya tertib, maka selesai rukun umroh. Nah selesai rukun umroh, nanti ibu kalau misalnya mau gelombang kedua atau gelombang pertama, nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah melakukan seperti yang dilakukan tadi pada saat menjelang ngambil umroh, mandi, berpakaian, salat sunat, niat. Nah, ketika niatnya itu labbaik Allahumma umratan. Itu yang pentingnya. Labbaik Allahumma umratan. Kalau mau panjang dikit, labbaik Allah nawaitu umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Agak panjang. Kalau bahasa Buddhisnya wakata persilenar pakai siang lagi cukup karena pengalaman. Atau bahasa Indonesianya sengaja aku mengenakan ihram untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau tidak hafal Arabnya pakai bahasa sendiri. Yang penting kan niat. Niatnya itu innamal a'malu binniyat, artinya segala sesuatu pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Bahas apa? Niat itu boleh keluar, dilahirkan, boleh dalam hati. Ya. Nah, tanggal 8. Nah, kita sekarang masuk ke haji. Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, boleh dimulai dengan mandi ihram. Kayak tadi urutannya mandi ihram, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram, kemudian niat
ihram. Nah sekarang niatnya lain, tadinya niatnya umroh, sekarang niatnya haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, itu kalau niat haji. Kalau tadi labbaik Allahumma umratan. Ini haji ya? Yang sekarang haji tanggal 8. Tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Artinya hari persiapan menuju ke puncak haji. Jadi nanti ibu ditanya pulang haji tanggal 8 apa namanya bu? Ibu nggak tahu kan? Nggak enak kitanya. Bilang hari tarwiyah. Tarwiyah itu apa namanya? Persiapan menuju ke Arafah atau persiapan mengambil haji yang sempurna. Nah, tanggal 8 namanya hari tarwiyah. Itu ibu mengambil mikot di hotel. Kalau umroh tadi, kalau bukan di bandara, di pesawat. Larangannya sama yang sudah saya terangkan tadi. Larangan ihram sama dengan larangan umroh tadi, sama, nggak ada bedanya. Larangan haji ketika kita berihram dengan larangan umroh, nggak ada bedanya, sama. Ya. Nah, ini sekarang ini haji nih tanggal 8. Tanggal 8 paling cepat, tapi umumnya orang Indonesia itu dibawa sesudah duhur. Tanggal 8 itu dibawa ke Arafah sesudah duhur umumnya, bahkan sampai malam, sampai tengah malam. Jadi istilahnya kita di Arafah itu menunggu waktu wukuf. Karena siapa yang tidak datang ke Arafah tanggal 9 itu berarti tidak haji. Makanya kenapa dibatasi penduduk dunia ini 1000 orang yang boleh berangkat satu, karena kalau pada berangkat semua itu Arafah tidak cukup. Ada garisnya, ada garis istilahnya kayak inilah garisnya. Ibu berada di garis sebelah, ibu walaupun ada di padang Arafah itu tidak dihukum namanya, karena ibu tidak berada di dalam garis. Ya makanya dibatasi jemaah haji itu 1000 orang yang boleh berangkat satu. Ya, jadi jangan dikatakan pemerintah itu zalim membatasi orang berangkat haji walaupun ada duit, bukan. Masalahnya tanpa hukum, nggak muat. Ya karena kalau haji itu kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta orang di Arafah itu. Sedangkan garisnya itu kalau kita sudah di Arafah itu mepet-mepet bukan ini, dulunya mepet-mepet. Nah, ketika kita tanggal 8, kalau sudah menuju ke Arafah di mobil itu ya labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, itu terus kita ucapkan. Kita masuk ke kendala. Terus pengambilan batuk Pak? Nanti belum ke situ. Nanti urutannya bu akan ke situ nanti, tapi belum sampai ke situ. Kita ke Arafah dulu. Itu ibu yang ibu tanyakan ini namanya Musdalifah. Nah ini kita bicara Arafah dulu. Apa yang dilakukan di Arafah? Kita sudah datang tengah malam itu katakanlah malam baru kita sampai ke maghrib. Nah sholat maghrib dan isya dijamak. Jamak takdim namanya, artinya isanya ditarik ke depan kalau kita datangnya sebelum maghrib. Tapi kalau datangnya sesudah isya, kita nanti sholatnya sholat jamak terakhir, artinya maghribnya ditarik ke belakang. Itu nanti dipandu bapak, jangan khawatir, nanti dipandu. Nah di sana disiapkan tenda untuk khusus istilahnya masjid. Tapi untuk misalnya sholat di bawah tenda kita masing-masing itu boleh. Cuma kalau pengen lebih khusyuk, bertiga tenda. Ada tulisan di situ masjid muskui kalau bahasa tanahnya masjid. Nah, itu tendanya lebar dan nggak boleh orang tidur di situ karena itu orang sholat aja. Ada. Nah, bagaimana caranya supaya mantap, supaya ibu itu tidak sekedar melaksanakan hukumnya saja. Saya kalau misalnya makan malam kurang lebih itu jam 9, kadang-kadang sampai jam 10 baru kita makan malam di Arafah itu. Tanggal 8 malam, artinya malam tanggal 9, ya kan gitu ya. Nah, kalau sudah taruh jam 9 maka istirahat sampai jam 2. Nih saya tekankan ke jemaah, istirahatnya sampai jam 12. Nanti jam 12 ibu udah bisa tidur, bapak udah bisa tidur, pergilah ke masjid ibadah. Nah, kalau misalnya kan udah lama ibu di Jakarta tidur ya, nggak kadang kurang dari 8 jam di sana, tidurnya 2 jam aja atau 3 jam, ibadah penuh ibadah di Arafah. Nah di Arafah
Begitu misalnya selesai makan, istirahat 2 jam sampai jam 12 malam, ibu pergilah ke masjid, lakukan baca Quran, capek baca Quran, sholat sunnah, semua sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, karena sudah tidur kan, sholat apa namanya, tasbih, sholat istihara, pokoknya sholat, capek sholat, berzikir, capek berzikir, doa sampai subuh. Kira-kira setengah jam masuknya waktu subuh, ibu-ibu, bapak-bapak ambil wudhu, ambil baris paling depan, ikuti sholat berjamaah di Arafah. Kalau ibu tidur banyak menjalankan orang azan baru bangun, ibu kasih anak sholat subuhnya. Karena nganterinya di tempat wudhu itu, masya Allah, panjangnya kayak apa. Kita udah selesai sholat, asal kita sebagai ikan korban ini kan. Nah, kita udah sholat nih, dia masih ibu di depan tanpa wudhu itu. Makanya itu pesan saya, kalau mau menikmati yang namanya perjalanan haji seperti itu. Terus banyak tidur di sini, jadi kita kurangi tidur di sana, terutama di Arafah. Dan besok jam 9 jangan lupa duha. Kalau bisa 8 rakaat duhanya. Ya, karena siapa yang mengerjakan duha 2 rakaat, dia sudah bersedekah kepada seluruh ruas tulangnya yang 360 ruas tulang dalam tubuh. Kalau sholat duha 4 rakaat, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Kalau sholat duha 6 rakaat, insya Allah Anda termasuk orang-orang yang dianggap taat oleh Allah. Kemudian ketika bapak ibu mampu melaksanakan sholat 8 rakaat, sholat duha 8 rakaat, maka sudah jaminan bapak ibu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi nanti di Mekah daripada midar-midar cari barang di tanah banyak. Pulang dari masjid, makan pagi, selesai makan pagi istirahat 3 jam, turun ke masjid, sholat duha 8 rakaat. Gitu. Jadi diisi ibadah itu. Pokoknya kurangi belanja deh, kurangilah. Nanti kalau banyak duit, selesai semua rangkaian ibadah itu baru belanja. Jangan sambil ibadah sambil belanja. Nanti orang Allah bilang, oh ibu ini cuma mau belanja, saya sampingan doang. Kalau sudah selesai rukun haji, ya baru belanja. Kata anak kan sudah selesai urusan dengan saya, ya terserah namanya dia mau nyambung silaturahmi, mau kasih tetangganya cinta ke apa ke apa ya daripada banyak pulang ya. Ini ada lagi yang aneh, bu, berangkat ke Mekah bawa uang, dilapan di Ka'bah. Kalau orang dulu sendiri punya yang dahului, ini jangan bu. Kalau mau bawa uang, ya di modal. Pertama, ya Allah, aku bawa uang ini misalnya 2 juta kayak berapa? Aku mohon supaya uang ini jadi berkah untuk modal usaha saya. Boleh, jangan dilapan di Ka'bah. Ini ada yang dilapan di Ka'bah, katanya buat modal. Saya tanya, untuk apa uang? Maka nasa malah modal. Ini jangan. Pokoknya jangan pernah. Biar apa? Ada yang menang foto, ada yang menang potongan rambut, macam-macam. Ada yang tulis nama, jangan. Pokoknya di Arafah itu berdoa. Al-Hajju Arafah. Puncak daripada perjalanan haji itu ada Arafah. Kuncinya ibu diterima haji atau tidak di Arafah. Maka kalau tidur, banyak tidur di Arafah, ibu bisa jadi haji tidur. Ya, tolong diingat. Ini tadi karena di Arafah bu, dari sekian ribu orang yang ada itu bisa dihitung dengan jari yang ada di tenda. Mereka semuanya nyenyak tidur. Laki-laki kasihan, kadang-kadang burungnya terbang karena kita nggak tahu. Iya. Nah, jam 11:30 nih, 11:30 ya, atau masuk waktu duhur, sholat duhur dan asar berjamaah segasa, jamak dan qasar, jamak takdim ya di Arafah. Selesai itu nanti ada 2 macam, ada yang khutbah dulu baru sholat, ada yang sholat dulu baru khutbah. Tinggal bapak ikutin aja yang diatur oleh guru. Kemudian setelah itu kita berzikir sepanjang kurang lebih mulai dari sholatnya sampai selesai zikirnya itu 2 jam.
2 jam lamanya kita di Arafah. Ketika berdoa biasanya pakai bahasa Arab, jarang yang nangis. Tapi ketika doa itu disampaikan dengan bahasa Indonesia, yang nggak tahan tuh sampai merau-rau nangis. Yang merasa berdosa dengan suaminya kadang-kadang menurut alasan, ya Pak, ampuni saya Pak, maafin saya Pak. Ada kadang-kadang laki-laki kasar sama istrinya, dipeluk istrinya kejar-kejar, minta ampun, minta maaf. Karena doanya pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada sih yang nangis, ya yang ngerti bahasa Arab. Yang tidak ngerti ya, paling aja kadang kecapean atau kelamaan. Jadi Arafah puncak dari perjalanan haji, maka jangan sia-siakan Arafah. Nah di situ bakal merenung nanti. Yang namanya misalnya di sini presiden, tetap aja sama di Arafah, pakaiannya sama dengan kita. Yang namanya raja, yang namanya gelar, nggak laku di Arafah, hilang gelar di Arafah. Maka ketika kita pulang dari Arafah, orang itu masih membanggakan dengan gelar-gelarnya, kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, berarti dia cuma tidur di Arafah. Dia tidak merasakan apa sih persamaan Arafah itu. Nanti Bapak tidak melihat orang pakai yang lain-lain, semuanya warna putih dan 2 lembar. Misalnya yang kaya pakai yang bagus, yang miskin pakai tak, semuanya rata pakai putih 2 lembar. Mau kaya, mau miskin, mau pangkat, mau jelata, semuanya sama pakainya. Maka ketika kita pulang, sudah harus tertanam itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya manusia itu tidak dilihat dari tampang, dari keturunan, dari pangkat, dari jabatan, dari kekayaan, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan takwanya kepada Allah. Jadi saya sedikit menyimpang, kalau saya mau berangkat haji Pak, saya nggak pernah bawa pakaian bekas. Semuanya saya beli baru. Betulan tekan jahit sedikitnya 10 pasang. Masa mau ketemu Allah yang pakai pakaian bekas, kalau undangnya sini ambil baju 500-700 ribu berundangan. Ada lagi ini, maaf, yang biasanya saudara yang punya warung, bajunya ada tulisannya sepotong di belakang, itu pakai sholat, orang kebaca di belakang. Jangan pakai yang tulisan-tulisan itu tuh yang kayak gitu, enggak orang lain sholat. Mau tidak apa-apa kalau berdiri di depan kita kan kebaca itu. Nah, ini hadiah dari apa kayak dari apa gitu, miwon kayak kadang-kadang waduh. Saya bilang kasihan saya jadi ini kok pakai baju apa? Pakai baju silat yang pendek tangan begitu, lusuh lagi. Nah bagaimana dari sini itu? Ya Allah, pakai Bu yang bagus-bagus Bu sana. Ya, nanti Ibu digantikan oleh Allah yang lebih baik. Jangan khawatir Bu, pokoknya saya pulang haji itu dulu sebelum haji jas saya cuma 1 pasang. Setelah saya pulang haji 10 pasang jas saya. Kenapa? Allah berikan kemudahan untuk bikin jas yang banyak. Nah, ini maksud saya untuk mencari perbandingan dunia Pak. Sekarang Bapak mau kondangan, memang mau pakai baju jelek? Enggak kan, pasti nyari batik yang paling bagus, paling mahal, baru kondangan. Padahal cuma mamanya undang sesama manusia. Ini Allah yang undang Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Bapak diundang oleh Allah. Masa pakainya jelek? Nah, ini ada dorongan gitu ya Pak. Selain kita lebih rapi gitu. Nah terus setelah kita Arafah, nah biasanya maghrib ya, ada yang sholat maghrib di situ dengan isya, ada juga sholat maghrib dan isyanya di Musdalifah seperti yang ditanyakan Ibu. Musdalifah. Nah ini yang kadang-kadang rancu nih, karena rukun haji itu ada 6, wajib haji itu ada 6. Nah yang kita kerjakan tadi ini niat dengan ihram di tanggal 8 mulai di hotel, kemudian wukuf di Arafah. Berarti rukun haji itu baru 2 kan? Niat dengan ihram di hotel tanggal 8, sekarang wukuf di Arafah tanggal 9. Rukun haji baru 2, berarti masih sisa 4. Fokus Bu. Ini kalau nggak fokus nih kebalik-balik nih. Begitu Ibu mengerjakan rukun haji 2, pulang dari apa? Enggak langsung pulang ke arah ke Makkah, tawaf sa'i tahallul untuk menyempurnakan haji itu rukunnya. Ibu langsung nih
dibawa ke Musdalifah. Wajib haji yang kedua, wajib haji yang pertama niat juga dengan ihram, kemudian wajib haji kedua mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah itu misalnya kita sampai jam 11 malam, tiba-tiba jam 1 sudah diangkat, itu sudah diangkat menginap. Jadi bukan semalam suntuk di situ. Ibu datang di sana jam setengah 12, diangkat jam 2, sudah diangkat menginap. Jadi nggak ada misalnya, oh nanti diangkatnya satu malam suntuk, nggak ada. Jadi ibu nanya tadinya turun di sini, di sebelah sini, lapangan sebelah sini, nanti bapak naik mobilnya sebelah sana, bukan di sini lagi. Karena orang yang belakang itu tetap turun di sini. Ibu nanti pakai antri kayak mau masuk desko. Ada antri supaya nggak saling. Nah kasihan deh, ini nanti kalau lagi antri tasnya jangan dijinjing terus, letakkan aja ke bawah, tinggal kalau misalnya maju lagi dorong lagi. Kalau diangkat begini berjam-jam kuat ngangkat tas berjam-jam. Jadi ini tekniknya. Dan jadi kalau misalnya mulus perjalanan, kita dari Arafah itu taruhlah salat maghrib dan isanya di Arafah, tinggal nanti masuk di Musdalifah ngambil batu. Saya sendiri dulu waktu pertama haji itu ngambil batu segede ini. Akhirnya kantong itu saya bawanya segini. Karena kalau nafal awal itu 49, kalau nafal sari 70. Itu satu sebu kata orang mungkin satu kantong itu. Tanya Pak Mimin, "Man, untuk apa itu? Untuk apa?" Kalau kemudian aslinya mau bunuh orang. Kalau dulu kan masih tiang Bu, kalau sekarang udah karena udah berupa tembok. Nah jadi diambil batu tidak perlu dicuci, ya tidak perlu dicuci, diambil aja yang kecil-kecil segini. Kalau nafal awal, yang mengambil nafal awal 49 batu harus disiapkan, tapi jangan 49. Takutnya 49 77 itu nggak mengenai sasaran, jadi harus diganti dengan yang lain. 49 ambil aja 60, ya 70 ambil aja 100. Karena nanti di situ kalau ada batu di bawah Mina itu dianggap batu sudah terpakai, nggak boleh kita pungut, baru dipakai besok, nggak boleh. Yang lebih aja misalnya kita bawa dari rumah 8, kemudian yang dipakai cuma 7 karena sasarannya semua, yang satu dibuang, yang dibawa pulang untuk besok. Paham ya? 60, 49 sama 70 itu paling minim. Ya, ada kadang-kadang orang karena kurang batunya, ya ambil sandalnya. Tuh, nggak boleh karena aturannya batu bukan sandal. Ya, jadi makanya harus lebih. Kalau butuh 7, bawa 9 minimal atau 10. Nah, dan ambil batu. Kalau mulus perjalanan ibu dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah masuk ke Mina, masuk ke wajib haji yang ketiga, mabit di Mina. Itu tulis mabit di Mina itu rukun wajib haji yang ketiga. Mabit kalau di sini bermalam benar nih. Bermalam benar, bukan setengah malam, benar-benar bermalam. Ibu misalnya sampainya sebelum sholat subuh ibu sampai, bahasanya sempat melontar ke sana, baru masuk sholat subuh, maka ibu boleh berangkat melontar. Tapi ketika misalnya tidak sempat harus sholat subuh di kemah di Mina, maka selesaikan sholat subuhnya, bapak dan ibu berangkat melontar itu sesudah duhur, ya, karena kalau bahasanya itu ba'da sawal itu artinya sesudah duhur. Tapi biasanya orang Indonesia itu diatur jangan sampai ampra atau berbarengan dengan orang-orang gede itu, misalnya Turki, Pakistan. Nah, kita biasanya diatur itu biasanya paling cepat habis duhur, bisa sampai sore, bisa bahkan sampai malam. Tanggal 10 orang di sini lebaran. Indonesia ini di Makkah orang lebaran, tapi kita tidak ikut sholat Id, tidak sholat Idul Adha enggak, karena kita berangkat melontar satu jamrat, namanya jamratul Aqabah, 7 batu. Satu tempat dengan tanggal 10 melontar satu tempat, namanya jamratul Aqabah, 7 batu. 7 batu tanggal 10 ya, tanggal 10 berangkat melontar, nama Jamratul Aqabah, 7 batu. Jelas kan?
Di tanggal 11 nih. Tanggal 11 berangkat melontar, ngambil bawa batu minimal 21 karena mulai melontar Jamratul Ula, Wusta, Aqabah masing-masing 7. Nah, masing-masing 7. Ya, jadi begitu selesai melontar di Jamratul Ula itu yang pertama. Ula 7 batu. Bahasanya melontar itu Bismillah Allahu Akbar. Dia akan ada Bismillah Siti 2. Tapi bukan itu. Betul harus 7 tapi bukan Bismillah 1, Bismillah 2, bukan Bismillah Allahu Akbar. Nah, kenapa? Mengikuti Nabi Ibrahim ketika melontar setan pada saat Ismail mau dipotong. Nah, itu nanti dikasih itu di mana Nabi Ibrahim memotong Nabi Ismail karena ada tunggu diperlihatkan nanti kalau lewat antara Arafah dan Musdalifah ada di sebelah kiri. Ya. Dan kalau sekarang ada masalah, misalnya ibu nih datang tamu, apa mau berangkat? Ya, dalam keadaan berangkat melontar nggak masalah. Ibu dalam keadaan haid ada di Arafah nggak masalah, cuma tidak salah. Kedua kali Pak ya. Aqabah. Kalau sudah hari kedua, tanggal 11 itu kita tulis tanggal 11 itu. Hari ke-10 kan yang pertama. Karena tanggal 11 3 tempat. Ula, Wusta, Aqabah masing-masing 7 batu. Berapa kali? Masing-masing artinya satu tempat itu 7 batu. 7 batu. Nah, berarti 21 tambah 7 sudah 28. Tuh, itu yang ngambil itu hari kedua tanggal 11. 28 batu Pak. Iya, satu batu dari hari kedua itu 21 batu yang dibawa minimal, masing-masing satu tempat itu 7 batu. Di Ula 7 batu, di Wusta 7 batu, di Aqabah 7 batu. Ya, jelas kan? Nah sekarang ada masalah. Nih maaf, yang gak kuat berangkat. Misalnya kadang perjalanan antara kemah dengan tempat pelontaran kurang lebih 4 kilo. Kuat? 4 kilo. Dan itu jalannya nggak kayak gini karena banyak orang. Gitu. Iya kan Pak, saking banyaknya orang panas lagi. Tarifnya cuma itu bisa 50. Kalau di kita kan paling gede 34 ya. 34 di sini hebatnya di Indonesia ini. Misalnya panas di luar, kita masuk ke rumah kan ada dingin ya. Tapi di Mekah 50 panasnya, buka pintu panasnya masuk. Jadi nggak kita bersembunyi di bawah rumah langsung bilang panas, tetap panas Pak. Karena dari pasir dan sampai batu. Dan hari ketiga tanggal 12 masing-masing 7 batu di 3 tempat, 21 lagi batunya. Ula, Wusta, Aqabah inilah yang disebut nafas awal. Rombongan nafas itu artinya rombongan, awal artinya pertama, rombongan pertama. Itu balik tuh ke Mekah. Nah ini sudah rukun wajib haji yang keempat udah ini. Tadi niat dengan berihram, kemudian mandi di Musdalifah, mandi di Mina, melontar 3 jamrat. Nah setelah kita melontar 3 jamrat, tanggal 10 itu sudah melontar, boleh gunting rambut. Yang tadinya berpakai ihram tanggal 8, maka ketika tanggal 11 berangkat, boleh pakai baju seragam, batik atau apa. Pokoknya boleh nggak batik apa, pokoknya boleh ganti baju. Kalau sudah tanggal 11. Ya, dan boleh gunting rambut. Nah setelah gunting rambut itu berarti kita sudah namanya tahallul awal. Nah, tahallul awal itu besok berangkat melontar nggak perlu lagi pakai ihram. Tapi kalau mau pakai ihram nggak dilarang. Itu tanggal 11 itu, tanggal 10 kan potong rambut nih. Yang namanya tahallul awal. Ketika ibu sudah berangkat melontar tanggal 12-nya, tanggal 11-nya nggak pakai baju ihram nggak apa-apa. Baju bebas boleh. Nah, yang penting tertutup aurat. Nah, kemudian ada masalah. Masalahnya apa? Misalnya yang nggak kuat berangkat, dibadalin sama orang.
Misalnya Pak Amir sama ibunya nggak keluar berangkat 3 kali. Nah, jadi diwakili sama Amir, misalnya Pak Amir diwakili, maka boleh. Tapi caranya cuma Pak Amir wakil kakaknya, nggak boleh begitu, harus jabat tangan kayak mau nikahin orang. Coba misalnya bapaknya perempuan mau berwakil kepada Pak Guru kan jabat tangan kan? Nah, jabat tangan, wakilkan saya melontar. Caranya bagaimana? Lontarkan dulu untuk dirimu, yang Pak Amir dulu lontar untuk dirinya 7 batu, selesai baru niatkan saya mewakili ibu saya melontar 7 batu, seperti itu. Nah sekarang misalnya nih ada lagi kejadian, cuma hari pertama dia sanggup, hari kedua, hari ketiga nggak sanggup dia. Atau sama sekali nggak pernah ke sana, nggak pernah sekali, tanggal 10, 11, 12 nggak pernah melontar. Boleh, tapi bayar kambing kalau tidak ada yang membadani. Kalau tidak ada yang menggantikan boleh, tetapi itu bayar kambing 1. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang penyakit yang kedua yang susah, bahaya kedua, ketika ibu mengambil nafas awal tanggal 12 harus pulang ke Madinah, ke Mekah, tawaf sa'i tahallul. Tiba-tiba ibu masih ada di kemah, masih ada dalam kemah, tiba-tiba orang azan maghrib. Tadinya rencana cuma ngambil 2 hari, 3 hari ya, 10, 11, 12. Tiba-tiba ibu masih leha-leha di dalam tenda, orang azan maghrib. Ibu tidak boleh pulang, harus nunggu ke 13-nya. Makanya harus cepat-cepat naik ke mobil. Walaupun mobilnya belum bergerak, ya mungkin sudah ada di mobil. Karena mungkin macet dan sebagainya, mobil artinya sudah dianggap sudah meninggalkan Madinah. Maka kalau nanti itu yang ngambil ini kira-kira kalau katakanlah 2,5 juta manusia, 1,5 juta itu sudah pulang tanggal 12 sampai itu. Yang 1 juta masih tinggal di Mina untuk menyempurnakan tanggal 13. Nah sekarang pertanyaannya, ambil yang nomor nafar awal, rombongan pertama, ngambil rombongan kedua, gimana Pak Haji? Sama-sama diterima hajinya. Cuma bedanya orang bekerja, istilahnya orang makan gaji, bekerja 4 hari dengan 3 hari, beda gajinya kan? Itu doang. Tapi masalah kedudukannya sah atau tidak, sama-sama sah. Nah, jangan nanti, saya mah cuma 3 hari, jangan-jangan saya kurang, sahnya sama. Cuma bahasanya nilai pahalanya beda. Orang 4 hari kok, kita cuma 3 hari. Nah gitu. Umumnya kalau tanya yang sepuh-sepuh, itu biasanya pemimpin yang mengambil kebijakan ambil nafas awal. Karena kasihan dia ada di tenda mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari nanti kan. Kasihan ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, kalau terlalu lama di luar kena angin. Jadi ikutin aja Pak, minggu ya. Nah tadinya, nih saya ulang ini, mengerjakan rukun haji 2, niat dengan ihram, kemudian wukuf di Arafah. Stop dulu tuh, nggak dilanjut rukunnya tuh, langsung masuk ke wajib haji. Wajib haji niat dengan ihram, mandi di Musdalifah, mandi di Mina, melontar 3 jamrat, berarti 4. Ya, 4 ya. Ingat nih, 4 nih wajib haji sudah dikerjakan. Rukun hajinya baru 2, berarti wajib hajinya tinggal 2, rukun hajinya tinggal 4. Sekarang balik ke Mekah, mau tanggal 12 atau tanggal 3 balik ke Mekah, pulang ke Mekah langsung tawaf, ya, tawaf, sa'i, tahallul seperti umrah tadi, tawaf, sa'i, tahallul, maka sempurnalah haji. Bagi bapak-bapak yang mau mundur boleh, karena sudah selesai hajinya. Tuh, ibu-ibu kalau misalnya ya biasa-biasa aja lah, yang penting minimal 3 lembar rambutnya dipotong selesai. Gitu ya. Kalau misalnya mau potong rambut jangan dibuka kerudungnya Bu, tarik aja. Ya rambut itu ada berapa lembar aja dipotong ya. Yang sampai buka kerudung karena mau sudah ada potong rambut jangan. Kita buka aurat namanya. Nah udah selesai rukun haji sudah selesai. Kembalikan yang tinggal 4 tadi. Ya, ketika kita dari tanggal 12 atau tanggal 13 dari Mina ini mengerjakan yang 4 kan? Yang 4 kekurangan kan 6 kurang 4. Tuh, tawaf 3, sa'i 4, tahallul 5. Nah, kemudian tertib 6. Ya, paham? Paham tadi? Kan tadinya baru ngerjain 2 rukun hajinya.
dari niat berihram dan rukun di Arafah. Sedangkan yang rukun haji itu ada 6, berarti tinggal 4. Tapi tidak langsung diselesaikan yang 4 itu. Kita langsung masuk dulu ke wajib hajinya. Nah, satu wajib haji niat dengan ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar 3 jamarat. Berarti sudah 4 wajib haji. Wajib hajinya sisa 2, rukun hajinya sisa 4. Sementara dikerjakan dalam waktu yang berbarengan. Anda kan berbarengan waktunya itu. Nah, ketika nanti kita mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 13 masuk kota Mekah, berarti kita menyempurnakan rukun haji yang kurang 4. Tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kenapa tuh? Tertib ini tidak dikerjakan, tertib tidak dikerjakan, cuma berurutan. Ya, walaupun tadi antara Arafah dengan Tawaf itu ada jeda, tetapi tetap berurutan kan? Tetap berurutan itu, walaupun ada jedanya, dijedai dengan wajib haji. Nah, menyempurnakan wajib hajinya, begitu nanti kalau Bapak ada di gelombang kedua, mau berangkat ke Mina, Madinah, itu tawaf wada namanya, tawaf perpisahan, tawaf pamit dari Ka'bah menuju ke Mina, Madinah. Madinah itu tempat makam Nabi. Nah, yang keenamnya tertib. Nah, jadi kalau ada yang bilang wajib haji, rukun haji itu 5, benar. Kalau saya bilangnya 6, benar juga. Karena tertib saya masukkan. Ya, paham tak? Nah, ini harus benar-benar kita bisa memahami. Kalau tidak nanti kembali balik tuh. Nanti yang ngerjain wajib haji bilangnya rukun haji. Ya, ingat 2 dulu wajib rukun hajinya dikerjakan, langsung masuk ke wajib hajinya 4, wajib hajinya sisa 2, rukun hajinya sisa 6. Begitu pulang dari Mina, ingat, begitu pulang dari Mina melontar, itu menyempurnakan yang 4, kurang dari wajib rukun hajinya. Sisa lagi wajib hajinya ketika kita mau berangkat ke Madinah untuk tawaf wada namanya, tawaf berpisah atau pamit pulang. Nah, itu bukannya sengaja dibantu, tapi kalau ibu punya ibu kan enak. Ya, karena tawaf wada ini tidak mesti dibantu. Yang berani misalnya berangkat sendiri berdua ke masjid silakan, mau rame-rame silakan, mau rombongan silakan. Tapi kalau sudah paham, mendingan berdua atau berempat atau berenam, karena terlalu banyak itu suka kawan itu mengganggu. Anda. Nah, terus kira-kira sampai di sini apa sih yang kira-kira kurang jelas? Tanya aja Bu, jangan malu-malu tanya. Baik yang wajib maupun yang sunnah, mulai dari rumah sampai ke pesawat, sampai ke bandara, sampai melaksanakan umroh, melaksanakan haji dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Itu belum paham di kemarin. Jadi saya lihat ada kan 3 kali 7 ya, 4 kali 7. Berarti aku berapa kali 7? Iya, 3 kali. Kalau tanggal 12 sampai cuma tanggal 12, berarti 3 kali aku banyak. Yang 3 itu sehari itu barang atau sangkala? Iya, udah karena itu pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Amir, Jumratul Aqabah itu berapa kali dilontar? Hari pertama tanggal 10, ingat, hari pertama tanggal 10 berarti hari raya Idul Adha. Ya. Hari raya Idul Adha itu kita berangkat melontar ke satu tempat namanya Jamratul Aqabah, 7 batu yang 2 dilewati karena Jamratul Aqabah itu di ujung deh. Ujung. Ah, ini misalnya Aqabah, di sini Ustaz, sini Ula. Jadi tanggal 10 itu kita kemana di sini. Kita kemana di sini. Jadi pas tanggal 10 dilewati dulu ini. Lewati Ula, 7 batu dilewati, kemudian Ustaz 7 batu dilewati. Yang dilontar hanya ini satu tempat 7 batu tanggal 10. Itu aja. Satu tempat 7 batu namanya Jamratul Aqabah. Tanggal 10, ingat tanggal 10. Nah sekarang kembali lagi. Nah supaya kan kalau diperhatikan kan enak, kalau ngomong doang selesai. Nah sekarang tanggal 11 nih. Tanggal 11 ya. Hari kedua. Tanggal 11 Zulhijjah. Nah melontar ke Jamratul Ula.
7 batu. 7 batu nih, ulah 7 batu. Ya, selesai lontar 7 batu, miring anu bergeser sedikit arah ke depan ke kiri, berdoa. Nah, berdoa ya. Apa kayak doanya? Bukannya yang bagus-bagus. Biasanya dikit sih. Kalau saya bawa tuh yang gede. Nah, kemudian kita masuk lagi nih melontar yang kedua. Nih, di sini misalnya. Lontar yang kedua 7 batu. Ini hari kedua di tanggal 11. 7 batu. Dah paham? Tanggal 11, 7 batu, 7 batu. Usta itu tengah namanya. Tengah. Ulat tadi pertama, 7 batu. Obat? Entar dulu ini dulu. Jadi hari kedua ingat, hari kedua mulai dari ulat 7 batu. Tanggal 11 itu Pak? Tanggal 11 mulai dari ulat 7 batu. Kemudian yang kedua usta 7 batu lagi. Dah tulis. Di hari kedua tanggal 11. Tanggal 11 itu 3 tempat dilontar masing-masing 7 batu. Nah, jadi ulat dulu 7 batu, hari kedua tanggal 11. Ulat usta 7 batu, akobat 7 batu. Berarti akobat ini sudah 2 kali lontar nih. Oh, 3 tempat ya Pak? Iya, 3 tempat. Berarti akobat ini sudah 2 kali lontar nih. Tadi kan pertama tanggal 10 kan sudah dilontar akobat nih. Tanggal 11 dilontar lagi. Nah, sekarang kita hitung batunya. Pertama tanggal 10 7 batu. Hari kedua 21 berarti 28. Nah, sekarang kita masuk hari ketiga. Hari ketiga tanggal 12. Tanggal 12 lontar ulat 7 batu. Ya. Kemudian usta 7 batu. Kemudian akobat 7 batu. Berarti akobat ini 3 kali dilontar kalau sampai tanggal 12. Kalau yang 2 ini cuma 2 kali masing-masing 77. Sudah jelas? Pak, tanggal 12 apa tadi? 12? Tanggal 12 mulai dari usta 7 batu, kemudian mulai dari ulat 7 batu, kemudian usta 7 batu, kemudian di akobat 7 batu. Berarti akobat itu 10, 11, 12 masing-masing dilontar 7 batu. Berarti akobat itu kalau cuma sampai tanggal 12 21 batu sendiri. Kalau ini kan cuma 14 ini. Ya. Jadi 14 28 tambah 21 berapa? 49 kan? Itu yang namanya nafas awal. Nah, kalau yang sampai tanggal 13 ini 7 batu, ini 7 batu, di sana 7 batu. 3 tempat. 3 tempat berarti di sana itu 4 kali 7, di sini 21 jumlahnya 70. Nah, jelas enggak tuh? Kan kalau di kandang waktu ya stabilitas doang, nggak terlalu detail. Nah, nanti kita praktek di Pondok Gede ada cara prakteknya Pondok Gede, cara merotannya, ngambil batunya, tawaknya, sainya ada di Pondok Gede. Nanti kita praktek tanggal 19 jam 7 lama sudah di Pondok Gede. Ya, ingat. Dan apa? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau 19 di Pondok Gede. Pondok Gede praktek lapangan. Ya. Jam 7 sudah di Pondok Gede. Jadi jangan jam 7 berangkat, tinggalan nanti. Habis sholat subuh berangkat ya. 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 Udah? Bu, tanya Bu. Kalau nggak nanya berarti beli pintar. Nah, kalau nggak nanya berarti Bu tahu nih. Sekarang kalau nanya ada kayak nggak jelas. Tanggal 19 pada penerbangan di Pondok Gede. Iya, Pondok Gede. Jam 7 saya di Pondok Gede. Jam 7 sudah ada. Iya, sudah nyampe di sana. Karena kita langsung praktek jam 7. Karena kalau kesiangan banyak yang lain. Rombongan lain ke Sari, ke rombongan lain. Dah? Cukup? Nanya lah. Masa nggak nanya? Karena kalau nggak nanya saya nggak pinter tuh. Ini yang hari ketiga 12 Tanggal 12. 3 tempat ya. Ya, masing-masing dulu. 21 apa batu? 21 batu, masing-masing 7 dari 3 kali. Oh, itu dulu. Masing-masing 7 batu. 7 batu. 3 tempat. 3 tempat. Berarti 21 kan?
Oh begitu. Iya. Masa duduk di batu. Tiga tempat. Tiga tadi itu. Ibu saya tadi dari pengantin di belakang rumah. Jadi nggak sempat lagi ganti baju dan kotor juga. Bajunya udah mulai kotor, jadi saya pakai jasa di sini. Artinya namanya KPP waktunya. Kebetulan ada tugas di tengah hari, jadi pulang sholat doang. Saya kan tadi nggak dulu ya. Mungkin tanggal 12, mungkin di tanggal 12, mungkin saya jam 1 baru bisa sampai. Kebetulan ada saudara nikah di seputaran Senen itu. Ya, jadi nanti kalau nanti baju juga untuk saya, nanti mungkin saya bareng pulang. Jadi mungkin kalau sampai jam 1 saya lama, saya minta maaf ya. Kalau biasanya kan setengah 1 paling lama udah datang. Jadi mungkin nambah setengah jam gitu. Karena perjalanannya agak jauh, tapi ya biasanya sih kalau sudah anak-anak yang bonceng naik motor agak cepat, cuman ya saya terpaksa kurang agak takut kalau terlalu cepat itu motornya. Iya, maklum umur. Udah cukup. Saya mau nanya tentang di Pondok Gede, kan jarang ke Pondok Gede. Nanti kita duduk di sana di mana? Masuk, ada kan pintu masuk. Bilang aja ketika mau masuk di asrama di Pondok Gede, bilang aja jemaahnya di kamar. Jemaahnya di kamar udah paham itu yang penjaga satpam di pintu masuk itu. Nah, jadi begitu misalnya masuk pintu pertama kalau tak salah, ada kelihatan itu. Jadi nanti kumpulnya di masjid Al-Mambrur kalau tidak salah. Pokoknya masuk lapangan Ka'bah itu sebelah kiri, kalau kita sebelah kanan kalau kita masuk kan. Nah nanti di sebelah kiri. Dah. Nanti ada yang malu di sana, ada yang malu. Ada lagi Bu? Tidak ada? Cukup ya? Tutup dengan doa dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ghafirin min kafin mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah jemaah haji yang tergabung dalam kampanye Citra Mandi. Berikanlah kami kelancaran, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kesehatan agar bisa memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu sebagaimana yang telah Kau perintahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak punya kekuatan, hamba-Mu yang tidak punya ilmu sama sekali. Maka pada hari ini kami belajar manasik haji, tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Dengan demikian mudah-mudahan Engkau senantiasa meridai kami, merahmati kami, sehingga kami mampu menyelesaikan rukun-rukun wajib-wajib haji yang akan kami laksanakan. Dan mudah-mudahan dengan ridho dan rahmat kami kembali ke tanah air dengan memperoleh haji yang mabrur dan mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau sekali lagi saya minta maaf karena kalau saya memang memberikan manasik itu saya selalu menegur, tolong fokus. Karena kenapa? Manasik 12 kali aja ya. 12 kali manasik, kemudian menjelang pelaksanaan haji tetap diadakan lagi pengajian, masih ada yang salah. Nah, makanya kalau saya bilang fokus Bu, jangan tersinggung, jangan merasa terlalu saya tekan gitu. Tapi demi Allah saya ingin ibu tuh menyempurnakan ibadah,
menyempurnakan ibadahnya sehingga Bapak Ibu dapat pahala, saya juga dapat pahala karena saya sudah menyampaikan apa yang saya bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.